Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartinah dari kelas Manajemen 2B Non-Reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kewirausahaan Islami. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono, SE, MPA. Bapak Dadang Priyono, SE, MPA. Yang pertama, mengenai konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Kewirausahaan Islami adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu hal yang baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu mengenai karakteristik entrepreneur Islam. Jadi entrepreneur Islam itu mempunyai beberapa karakteristik yang menjadi acuan agar kita tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Yang pertama itu takwa sebagai kerangka. Jadi setiap entrepreneur muda itu harus mempunyai sikap takwa kepada Allah. Yang kedua, halal sebagai prioritas. Jadi setiap entrepreneur muslim itu harus menjual atau menciptakan produknya itu harus dengan halal. Yang ketiga, jangan sia-siakan. Dalam artian jangan sia-siakan kesempatan maupun peluang. Yang keempat, ibadah kepada Allah adalah sebuah prioritas utama. Memang kita sebagai entrepreneur muslim itu selain kita berwirausaha, kita juga harus beribadah kepada Allah. Yang kelima, berlatih nilai tinggi moral. Jadi setiap entrepreneur muslim itu harus mempunyai nilai moral yang tinggi. Yang keenam, dapat dipercaya. Setiap entrepreneur muslim wajib mempunyai sifat yang jujur dengan tujuan dapat dipercaya oleh para konsumennya. Yang ketujuh, kepedulian untuk kesejahteraan. Jadi selain beribadah kepada Allah, berwirausaha, kita juga harus mempunyai rasa peduli untuk membantu sesama yang belum beruntung. Yang kedelapan, berpengetahuan luas. Jadi setiap entrepreneur muda atau setiap entrepreneur muslim itu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Yang kesembilan, merawat masyarakat dan lingkungan. Jadi setiap entrepreneur muslim itu harus merawat dan menjaga lingkungannya sendiri atau menjaga lingkungan sekitar. Kemudian ke pembahasan yang kedua mengenai prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip adalah hal yang mendasar, fundamental yang menjadi gagasan pokok yang berpikir dan bertindak. Prinsip dalam bisnis syariah dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan khusus. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum terdiri dari ilahiyah, yang berarti nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi, yang berarti prinsip yang berdasarkan dari sifat-sifat Nabi. Yang ketiga, prinsip adiliyah, yaitu prinsip keadilan sebagai pemandunya. Yang keempat, prinsip huriyah, yang artinya kebebasan, yaitu prinsip di mana untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Yang kelima, prinsip musawah atau kesetaraan sebagai pemandunya. Yang keenam, prinsip ta'awun, yang artinya kerjasama, yaitu prinsip kerjasama dan tolong-menolong. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip khusus, terdiri dari yang pertama, tabadulul manafi, yang artinya pertukaran manfaat yang terlibat dalam bisnis. Jadi jangan sampai dalam melakukan bisnis itu kita mengalami kerugian. Yang kedua, pemerataan. Yang ketiga, saling ridho. Yang keempat, adamul magodir. Yang kelima, albir wa al taqwa, yaitu tolong menolong dalam kebenaran. Yang keenam, musyarakah atau mengedepankan kerjasama. Yang ketujuh, kitabiyah atau pendokumentasian.
Kemudian ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis syariah. Etika adalah norma, tata cara, sopan santun, kebiasaan, akhlak, dan adab. Etika bisnis itu ada empat. Etika bisnis itu ada empat. Yang pertama, memberdayakan, yaitu membantu yang lemah. Yang kedua, pembayaran upah. Jadi pembayaran upah itu harus disegerakan sebelum keringat para pekerjanya itu mengering. Yang ketiga, etika jual beli dan utang. Nilai-nilai yang dipegang yaitu mempermudah, lemah lembut, dan jujur dalam pemasaran. 10 hal yang harus dihindari dalam etika jual beli dan utang yaitu kinayah. Yang pertama kinayah, kedua tagrir, yang ketiga tadlis, yang keempat tadlis bi al-ba'ih al-murabahah, yang kelima disisti, yang keenam tanajusi, yang ketujuh mukamaroh, yang ke-8 igra, yang ke-9 talbis, yang ke-10 kitman. Yang keempat etika kontemporer yang berarti etika yang berkaitan dengan tata kelola yang baik, terdiri dari akuntability, responsibility, dan kemandirian. Berikut ada sebuah hadis yang menceritakan tentang perilaku Rasulullah terhadap kaum Ansor, yaitu tentang mengenai etika memberdayakan. Kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah, "Pergilah, carilah kayu bakar dan jualah, dan aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari." Kata Rasulullah. Laki-laki dari Ansor itu menuruti semua perintah Rasulullah. Ia pergi mencari kayu bakar dan menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah 15 hari berlalu, ia baru menemui Rasulullah dengan membawa uang 10 dirham dari hasil penjualan kayu bakar. Uang tersebut digunakan untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. "Ini lebih baik untukmu daripada engkau datang meminta-minta kepadaku," kata Rasulullah. Demikianlah cara Rasulullah menghadapi pengemis. Beliau tidak mengusirnya secara langsung, juga tidak memberinya secara langsung, tetapi Rasulullah mendorong dan memotivasi agar pengemis itu menggunakan kemampuan dan keterampilannya untuk bekerja secara halal, sehingga ia tidak meminta-minta lagi. Yang terakhir mengenai alasan kita menjadi seorang entrepreneur. Itu tujuannya selagi untuk menambah penghasilan. Entrepreneur juga kita harus membantu orang agar dia memiliki pekerjaan. Jadi rencana selanjutnya itu insya Allah saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam memasarkan produk yang saya jual. Terus saya juga akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para konsumen, karena saya sadari selain saya bekerja, saya juga mempunyai usaha sampingan. Jadi banyak konsumen yang mengeluh karena respon penjualnya itu lama, jadi mereka pada pergi cari penjual yang responnya lebih cepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau masih ada yang belum dipahami. Bisa tanyakan langsung kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.